Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Ya, dan kelas 6 semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika yang akan saya sampaikan melalui pembelajaran ini. Untuk kesekian kalinya kita belajar dengan cara virtual semacam ini. Ya. Ini adalah efek dari pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini. Kita berdoa semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Kami di sini juga sama dalam keadaan sehat dan pandemi ini lekas berakhir. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, masih terkait tentang bilangan bulat. Ya, kita masih belajar tentang bilangan bulat pada materi di bab 1 ini. Jika kita cross check dari awal, maka akan kita temukan peta konsep pembelajaran kita hari ini. Ya. Kita temukan peta konsep pembelajaran kita tentang bilangan bulat. Ya, kita sudah melalui dari mengenal bilangan bulat itu apa, model operasi hitung bilangan bulat seperti apa, sifat-sifatnya. Ya. Hari ini kita akan belajar bersama kembali dalam pertemuan melalui video ini membahas terkait tentang operasi hitung campuran bilangan bulat dan menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Ya. Sebelum kita memahami poin yang keempat dan kelima pada hari ini, ya, kalian harus benar-benar memahami apa itu pada pembelajaran 1, 2, dan 3, karena ini adalah sebagai bekal kalian. Kita akan belajar bersama terkait tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Singkat kata pada pembelajaran hari ini adalah apa sih itu tentang operasi hitung? Operasi hitung sebenarnya sama seperti pertemuan-pertemuan yang lalu terkait tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Namun pada hari ini kita akan membahas lebih pada teknisnya agar kalian mampu menyelesaikan soal operasi hitung campuran bilangan bulat ini dengan tepat dengan waktu yang sangat singkat. Ya. Teknik atau langkahnya yang harus kalian perhatikan adalah 3 poin ini. Ya, 3 poin ini adalah dasar kalian bisa mengerjakan dengan baik, tepat, dan singkat. Yang pertama adalah operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan lebih dahulu. Ya. Seperti yang sudah kalian pelajari tentu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di tingkatan kelas sebelumnya sudah dibahas tentang ini. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Contoh soal nomor 1. Ya. Jika ada soal yang di dalam kurung dikerjakan lebih dahulu. Ya. Contohnya di sini negatif 25 ditambah dengan 50 dikurangi negatif 5. Ada dalam kurungnya ya. Kalian perhatikan ada dalam kurungnya. Ini dikerjakan lebih dahulu. Walaupun ini mungkin terasanya lebih susah, ya, lebih sulit dibandingkan negatif 25 ditambah 50, karena kalian tentu senang dengan penjumlahan daripada pengurangan, maka tetap hukumnya ini wajib dikerjakan lebih dahulu di dalam kurung, sehingga akan dibuahkan suatu soal yang baru, yaitu negatif 25 ditambah 55. 55 ini dari mana? Dari hasil operasi hitung yang ada di dalam kurung. Jika kalian mengerjakan soal yang di luar di dalam kurung terlebih dahulu, apakah hasilnya sama? Tentu berbeda. Oleh karena itu kalian harus mengikuti aturan atau prosedur ini, di mana soal yang di dalam kurung dikerjakan lebih dahulu. Ya, ini contohnya seperti ini. Selanjutnya, untuk langkah atau prosedur yang kedua yang harus kalian ikuti adalah jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan lebih dahulu adalah operasi
atau pembagian. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya operasi hitung perkalian pembagian kedudukannya lebih tinggi dibanding penjumlahan dan pengurangan. Maka ini harus didahulukan dulu, ya. Perkalian dan pembagian didahulukan dulu dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Jika kalian mengerjakan ini lebih dahulu, hasilnya akan berbeda dan tentu akan salah. Contohnya, seperti ini. 400 dikurangi negatif 100 dibagi 5. Tentu kalian yang merasa sulit untuk mengerjakan pembagian, ya, akan mengerjakan lebih dahulu soal depan ini. 400 dikurangi negatif 100. Kenapa? Lebih mudah tentu. Tetapi aturannya tidak boleh seperti itu, ya. Aturannya mendahulukan dulu operasi hitung pembagian ini, ya. Pembagian kedudukannya lebih tinggi daripada pengurangan, maka negatif 100 dibagi 5 dikerjakan lebih dahulu, ya. Sehingga akan dihasilkan suatu soal yang baru, ya. 400 dikurangi negatif 20. Dari mana negatif 20? Ya, dari mana? Yaitu dari negatif 100 dibagi 5. Negatif dibagi positif pasti jawabannya negatif, ya. Negatif ketemu dengan negatif maka akan jadi positif atau plus, ya. Ini sehingga soalnya 400 ditambah 20 sama dengan 420. Manakala kalian iseng-iseng mengerjakan dari depan ini diurutkan, hasilnya tentu berbeda. Contohnya saja, ya. 400 ditambah 100. Kenapa ditambahkan ini? Negatif ketemu negatif jadi positif, maka 400 ditambah 100 jadi 500. 500 dibagi 5 dengan 100, kan? Jawabannya yang betul adalah 420. Langkah atau prosedur yang ketiga yang harus kalian ikuti adalah jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari paling kiri atau paling depan, ya. Contohnya ini 75 ditambah negatif 100 dikurangi negatif 20. Di sini ada penjumlahan, ada pengurangan. Kedudukannya imbang. Penjumlahan, pengurangan kedudukannya imbang, maka dikerjakan dulu dari depan. Perkalian, pembagian, pembagian, perkalian sama kedudukannya imbang. Kerjakan dulu yang paling depan atau dari kiri, ya. Itu. Sehingga 75 ditambah negatif 100, positif ketemu negatif, ya. Positif ketemu negatif maka jadinya apa? Jadi negatif. Maka 75 dikurangi 100 sama dengan negatif 25. Ditambah negatif 20, ya. Ditambah negatif 20. Ini negatif ketemu negatif jadi positif. Maka negatif 25 ditambah 20 sama dengan negatif 5. Itu adalah tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. 3 poin ini, 3 prosedur ini wajib kalian pahami, ya, wajib. Manakala kalian tidak pahami ini, ya, akan lebih sulit kalian menemukan jawaban yang tepat, ya. Ini, ya, silakan ini pada buku kalian di garis tanda, di stabilo agar lebih mudah mencarinya dan lebih menarik dalam mempelajarinya. Ini, ya, wajib, ya, wajib kalian pahami terlebih dahulu, ya. Ini adalah 3 prosedur operasi hitung campuran bilangan bulat, ya. Kalian bisa uji cobakan pada latihan-latihan soal yang lainnya. Ingat, harus dan jangan memakai alat hitung, ya, karena itu tidak mendidik buat kalian.
Kita lanjutkan yang ke E atau yang kelima. Menyelesaikan soal cerita bilangan guna. Pada soal ini ya, kalian harus memahami ini terlebih dahulu. Tatkala ini paham, soal ini akan lebih mudah untuk kalian mengerjakannya. Ya, percaya itu. Nah, pada soal ini juga ada prosedur yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, ya, tekniknya adalah satu, tentukan hal yang diketahui dalam soal. Kalian baca soalnya dari pertama hingga terakhir, ya. Jangan sekedar membaca, tapi temukan apa yang ada di situ. Apa saja yang diketahui di situ. Yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Kalau sudah dibaca, ya, sudah paham soalnya, apa saja yang diketahui, cari pertanyaannya. Apa yang ditanyakan oleh soal itu, kalian harus juga tahu. Jangan mengerjakan soal cerita, tidak tahu apa yang ditanyakan. Yang ketiga, buat model matematika yang sesuai. Model matematika itu maksudnya adalah soal seperti ini. Ini namanya model matematika ini. Ya. Ini agar kalian bisa mengerjakan dengan lebih mudah. Itu maksudnya model. Yang keempat, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat, ya. Kalau sudah dibuat seperti ini, kerjakan. Ya, kerjakan. Dan yang kelima, periksa kembali jawaban yang didapat. Kalau sudah dikerjakan, ya, jangan langsung sombong. Ini saya sudah, tapi dicek lagi dari pengerjaan awal hingga akhir jawabannya sudah tepat atau belum, ya. Kalau kok mengerjakan yang kedua jawabannya berbeda dengan yang pertama, kerjakan yang ketiga. Berbeda lagi, kerjakan yang keempat. Ya, tapi kalau kerjakan pertama, kedua hasilnya sama, ya sudah, ya sudah. Tinggal menunggu hasil kerjaan kalian dicek oleh saya. Ya, itu dua materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nanti kita uji coba pada latihan soal yang lebih konkret lagi. Ingat, ya, pahami materi-materinya baru kerjakan. Pahami teknik-tekniknya, prosedurnya, baru kerjakan. Ya, kita harus melangkah demi langkah, step by step sesuai aturannya. Jangan asal mengerjakan. Ingat, jangan pakai alat hitung. Itu tidak mendidik untuk kalian. Belajarlah dari sederhana. Pakai jari, pakai oret-oretan, itu akan lebih bermakna untuk kalian. Itu dari saya. Sekian pembelajaran kita melalui video ini. Semoga ada ilmu yang kalian dapatkan. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.